Kita bangga dengan nama kampus, dengan gelar di belakang nama, dan dengan prestasi akademik yang gemerlap di CV. Namun apakah kampus itu menjadi benteng kebenaran, kritik moral, dan ruang lahirnya pemimpin berintegritas dan beretika? Selamat berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Pada episode kali ini, kami mengangkat satu tema, apakah kampus masih menjadi ruang kebenaran atau sekedar pabrik ijazah? Mari kita sedikit bertanya lebih dalam. Apakah kampus masih benar-benar menjadi ruang pencarian kebenaran? Atau justru telah berubah menjadi sekedar pabrik ijazah, tempat gelar diproduksi layaknya komoditas pendidikan? Kita bangga dengan nama kampus, dengan gelar di belakang nama, dan dengan prestasi akademik yang gemerlap di CV. Namun apakah kampus itu menjadi benteng kebenaran, kritik moral, dan ruang lahirnya pemimpin berintegritas dan beretika? Atau apakah ia telah terjebak pada logika pragmatis, lebih banyak lulusan, lebih banyak publikasi, lebih tinggi peringkat, tetapi tanpa membawa perubahan bermakna pada kehidupan masyarakat? Banyak harapan dan idealisme dalam seruan profetik ini. Seruan untuk merawat marwah kampus sebagai ruang intelektual yang hidup dan relevan. Kalau Anda bertanya kepada sebagian orang, apa tujuan kuliah? Mungkin jawabannya adalah supaya punya pekerjaan yang bagus, supaya masa depan hidupnya aman, bahkan supaya bisa mendapat gaji yang tinggi. Dan jawaban-jawaban itu tidaklah salah secara individual. Semua orang wajar ingin kehidupan yang lebih baik. Tetapi ketika motif utama kuliah hanya sekedar mengamankan masa depan individual, maka perguruan tinggi mulai kehilangan makna filosofisnya. Dalam tradisi pemikiran pendidikan tinggi, kampus bukan sekedar tempat pengumpulan informasi. Kampus adalah tempat pencarian kebenaran. Di ruang di mana kesalahan struktur sosial dipertanyakan. Tempat di mana teori diuji terhadap realitas sosial. Dan tempat di mana akal dan nurani bertemu. Filosof pendidikan seperti Paul Freire berpendapat bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan, yang membuka kesadaran terhadap realitas sosial dan menyadarkan tentang ketidakadilan yang terjadi. Namun, apakah realitas itu masih nyata di kampus kita? Mari kita masuk pada aspek kampus sebagai pabrik ijazah. Fenomena di banyak institusi pendidikan tinggi menunjukkan ada kecenderungan orientasi terhadap kuantitas lulusan dan gelar, bukan kualitas pemikiran kristis yang dihasilkan. Di Indonesia, kritik terhadap praktek pendidikan tinggi yang melenceng dari idealisme kampus juga semakin mengemuka. Kampus yang dulu menjadi garda terdepan suara keperpihakan kepada rakyat, kini sering terlihat terkurung dalam rutinitas administratif, kehilangan suara kritisnya terhadap persoalan bangsa. Endapan birokrasi dan keterikatan pada lingkungan eksternal membuat kampus menjadi tempat produksi lulusan dan bukan pencarian kebenaran. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan kebebasan akademik.
Esensi kampus sebagai ruang kebenaran terletak pada kebebasan akademik. Kebebasan berpikir, kebebasan bertanya, kebebasan meneliti, serta kebebasan menyampaikan gagasan tanpa tekanan kekuasaan. Seorang pakar sosiolog komunikasi mengatakan bahwa apabila kebebasan berpikir dan berekspresi mulai dipinggirkan oleh intervensi politik atau kepentingan pragmatis dalam ruang akademik, maka marwah kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan itu sendiri terancam. Tanpa kebebasan ini, kampus hanya jadi tempat kuliah formal, tanpa roh intelektual. Kampus menjadi gedung besar ber-AC, dengan mahasiswa yang pandai menjawab soal ujian, tetapi tidak piawai dalam menjawab persoalan kehidupan nyata. Persoalan ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, hingga tantangan etika di era digital. Selanjutnya kita masuk dalam ideal kampus versus realitas praktis. Sepatutnya kampus menjadi pelita masyarakat, tempat gagasan besar lahir untuk kemajuan bangsa. Seorang akademisi pernah menegaskan bahwa kampus adalah pusat peradaban masyarakat modern. Di ruang di mana keilmuan bertemu nilai humanis dan tempat mahasiswa dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Namun yang terjadi di banyak kampus kita kerap sebaliknya. Riset dan publikasi ilmiah seringkali lebih menjadi fokus demi akreditasi dan peringkat internasional, sementara dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar kampus belum optimal. Di sisi lain, kampus mendapatkan tekanan untuk menjadi relevan di pasar kerja, sementara suara kritis terhadap kebijakan publik cenderung lemah. Dalam situasi itulah muncul pertanyaan, apakah mahasiswa dipersiapkan menjadi pemikir kritis dan moral? Atau hanya dipersiapkan menjadi pekerja yang produktif secara teknis? Dan pertanyaan yang lebih tajam, apakah kampus masih bersuara ketika ada ketidakadilan sosial yang perlu dikoreksi? Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan profetik. Peran moral kampus tidak cukup hanya sebagai pembentuk tenaga kerja kompeten. Ia harus menjadi komunitas intelektual yang mempertanyakan status quo, terutama ketika terjadi kesenjangan sosial, diskriminasi, atau kebijakan publik yang tidak berpihak pada kemanusiaan. Kampus seharusnya menjadi tempat yang berani mengeluarkan mahasiswa dan dosen dari zona nyaman, tempat mereka berani mempertanyakan struktur sosial dan politik yang timpang, bukan tempat untuk diam menerima arus pragmatisme. Kampus tidak boleh menjadi ladang produksi ijazah semata. Ia harus menjadi arena pencarian kebenaran, sekaligus ruang untuk aksi moral yang berkelanjutan. Kita masuk pada bagaimana menjembatani ilmu dan kehidupan. Untuk menjawab tantangan itulah muncul gagasan kampus berdampak. Paradigma ini menempatkan kampus sebagai agent of change yang tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi juga secara aktif menghubungkan ilmu pengetahuan itu dengan kehidupan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, riset kolaboratif, dan community-based learning. Konsep ini tidak menolak pentingnya kompetensi akademik. Ia justru mengintegrasikan kualitas akademik dengan relevansi sosial, sehingga mahasiswa tidak hanya pintar dalam teori, tetapi juga mampu menerapkan ilmunya untuk memperbaiki realitas sosial di sekitarnya. Akhirnya,
ketika kita bertanya, apakah kampus masih menjadi ruang kebenaran atau sekedar pabrik ijazah? Jawabannya bukan sekedar ya atau tidak. Ini lebih soal arah yang kita pilih bersama. Apakah kita ingin kampus menjadi ruang pencarian kebenaran, kritik moral, dan solusi nyata? Atau kita membiarkannya berubah menjadi mesin produksi lulusan tanpa roh intelektual? Kampus sejatinya adalah arena pertarungan antara idealisme dan pragmatisme. Bukan sekedar tempat menuntut ilmu, tetapi tempat menanam benih kebebasan berpikir, keberanian, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam pergumulan itulah, kampus menjadi seperti yang idealnya. Tempat lahirnya intelektual berintegritas, pemimpin masa depan yang berpihak pada kemanusiaan, dan ruang kebenaran yang tak gentar menghadapi tantangan zaman. Terima kasih telah mengikuti podcast Ikatan Kristen Nusantara. Tetaplah berpikir kritis, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi demi masa depan bersama. Karena kebenaran tidak bisa diproduksi massal, ia harus dicari, dipertahankan, dan diperjuangkan. Sampai jumpa.